Selamat malam para penumpang gelap di podcast Para Penumpang Malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Setelah sukses di pertemuan pertama, Ya, akhirnya kita bisa melakukan pertemuan kedua ya. betul. Pastinya lebih seru, lebih menegangkan. Tapi sebelum ke sana mungkin kita berikan apresiasi bagi para penumpang gelap yang sudah menginjakan kaki di Terminal Misteri. Betul, terutama di video kita di YouTube yang podcast 1A ya. Kita baca dulu. Podcast 1A, oke. Kita baca dulu interaksi di podcast 1A berjudul Perkenalan Pertama dengan Ketakutan. Perkenalan pertama dengan ketakutan, di dalamnya ada kisah-kisah para kondektur ya. Iya, betul. Ketika pertama kali bertemu dengan ketakutan ya. Iya, betul. Nah, bagaimana komentarnya? Oke, pertama dari Falaf 7477, Misteri Podcast Horor. Tapi kondekturnya bacol mulu, layak tayang lebih banyak lagi. Nah, itu bagaimana tuh maksudnya bacol itu gimana? Bacol ya. Kalau bacol langsung kepikiran yang negatif-negatif, Pak. Cuman mungkin maksudnya nggak ke sana ya. Masa sih kan laki-laki kita? Masa suaranya dijadiin bacol ya, Pak? Aneh banget. Aneh itu aneh. Aneh, mungkin typo dari Banyo. Saking Kalau Banyo, takutnya. Iya. Atau saking takutnya dengan hantu sembako di episode sebelumnya. Nah, bagi para Gula penumpang terbang. gelap yang belum mendengar, wajib dengar tuh. Oke, itu dari Falaf ya. Ada Iya, betul. juga komentar lain, bagaimana Pak? Yang kedua dari Andika Api. Bikin merinding sampai sekujur tubuh orang lain. Waduh. Bawa-bawa Biasa, orang bawa-bawa. lain. Nontonnya mabar kayaknya Pak ya. Layar tancap. Tapi suara doang. Udah nggak ada videonya kita. Gak ada video ya. Tapi luar biasa, ketakutannya Luar biasa. sampai menular gitu ya. Menular. Artinya sampai menular sampai yang bergetar orang lain tuh yang Iya, merinding iya. tuh. Diapain tuh kira-kira sama Andika Api? Nah, Cukup tahu aja. cukup tahu aja getarannya ya. Lanjut. Oke. Nah, yang ketiga ada Astro Ruby 3008. Podcast horor lain lewat, nggak ada komedinya. Waduh, shout out to Astro Ruby. Betul, Terima kasih terima buat kasih. pujiannya. Pujian. Cuman yang di highlight komedinya ya. Bukan horor ya. Bukan horornya. Ya, tapi Terima lumayan. kasih, Terima terima kasih. Oke, itu komentar-komentar penumpang gelap di kolom komentar YouTube. Sekarang kita beranjak ke kolom traktir. Oke. Ada nggak Pak kolom traktir? Oke, kita bacakan dari terakhir. Nihil. Kosong. Nih, masih belum ada, Mas. Mungkin para penumpang gelap belum tahu kalau tahu. Terminal Misteri juga ada akun traktir bagi para penumpang gelap yang mau kirim salam atau memberikan dukungan. Ada apa Pak di traktir? Di situ kita sistemnya tiket. Tiket ya, tiket. Iya, satu tiket itu Rp5.000. Wow, murah sekali Pak. Murah sekali. Udah gitu kita bisa kirim-kirim salam. Sama emak di kampung. minimal gitu. Minimal. Terus kasih nama aja nanti. Iya. Kalau ada cerita nanti kita bacakan. Betul. Itu kita saling berbagi lah dan untuk mensupport kita gitu. Iya, uang kebersihan terminal ya Pak. Nah betul. Kok minimal beli kacang-kacang lah. Kacang-kacang lah ini, ngobrol gak ada kacang kayak gimana ya Pak? Iya. Ini kita menghibur Kurang ya. dorongan nih. Gitu. Ya, itu. Iya, itu Nah, caranya. untuk QR sama linknya kami selalu cantumkan di deskripsi video dan ada juga di cerita bergambar bisa Ada langsung QR-nya. di scan ya. Iya kalau masuk ya. Ya, itu. Jadi biar banyak juga komentar yang dibacakan. Iya jadi kita kalau berinteraksi kan lebih enak tuh. Kalau daripada cerita dari kita doang ya. Betul. Selanjutnya Oke. pada pertemuan kedua kita akan membahas sesuatu yang lebih fresh, lebih menegangkan lagi. Tapi sebelum itu ada yang bertanya nih Pak kepada Terminal Misteri, Ya. kenapa menggunakan istilah kondektur? Nah, karena kita lihat dari channel kita berjudul Terminal Misteri, maka istilah-istilah yang digunakan juga menggunakan istilah terminal ya. Salah satunya adalah kondektur. Di sisi lain ada filosofinya Pak itu. Apa tuh? Kondektur itu kan yang menyambungkan ya penumpang dengan penyambung. supir. Dengan Pelan-pelan. ya. Pelan-pelan Pak supir. Ya, kalau di sini kondektur bertugas untuk menyambungkan para penumpang gelap dengan mimpi buruknya, Pak. Filosofinya Tugas dapat ya. kita tuh. Tugas kita itu. Kemudian para penumpang gelap juga harus tahu di Terminal Misteri segmennya bukan hanya cerita bergambar dan podcast ini. Bukan yang ada di YouTube doang. Bukan hanya yang kalian lihat di YouTube saja, ada juga segmen-segmen lain berupa video-video singkat dan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi ya. Iya. Tapi yang sudah ada dulu Pak, apa aja tuh Pak? Ada ke satu. Ke satu. Nah, ini ke satu apa hubungannya sama terminal, Pak? Ya itu tuh yang buat tuh. Ke satu itu singkatan dari kenalan
sama hantu. Nah, luar biasa kita Di akan. situ apa tuh menyeritain apa? Nah, di ke-1 itu isinya kontennya akan info. Kalau orang mungkin bahasa kerennya hantupedia ya, Pak ya. Iya, ada yang Info hantu atau Pokédex hantu kalau kalau Pokemon. Pokemon. Nah, ini akan mengisahkan tentang hantu tidak sebatas di Indonesia saja, Pak. Ya, oke. Tapi di seluruh dunia. Ya, dengan video ilustrasi dari Kondektur D. Kondektur D dan Kondektur F. Iya, betul. Diilustrasikannya jadi mendengar informasi tentang hantu, biodata hantu mungkin ya. Dan info terkini mereka berdua itu sudah dibuka mata batinnya oleh Soleh Pati. Jadi bisa menggambar Soleh Patin lebih. Soleh Patin X Factor, Pak. Iya, betul. Bukan Oke. ikan. Bukan ikan ya. Sudah jangan berlama-lama mungkin. Iya, sudah jangan melucu-lucu karena ada yang lebih lucu yaitu Kondektor F. Yang di episode sebelumnya ditunggu-tunggu Susah. suaranya ya. Susah. Nah, Iya. bertugas mulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawa tema yang baru tapi masih relate sama kehidupan sehari-hari ya. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh. Kalau semua kemarin orang pasti pernah nih. Pernah. Kalau semua orang pasti pernah di tema yang kedua ini. Kalau sebelumnya itu berbicara tentang ketakutan pertama. Betul. Kalau sekarang ini berbicara tentang lingkungan Sekolah. alias hantu pendidikan. hantu. Pocong S2. Hantu Kemendikbud. Aduh. Perlu perkenalan Oke. suara, kita kenalan Oke. suara dulu. Ya, untuk memisahkan ini suara siapa yang paling lucu siapa sih? Iya. Kita kenalan dulu satu-satu ya. Iya. Kalau saya sih biasa yang akan membuka dan mengantarkan para penumpang gelap ke mimpi buruk yaitu Kondektur Z. Ya, saya dengan asisten Kondektur Z, Kondektur H. Saya supir dan konduktur juga, Konduktur D. Ya, saya preman setempat, Kondektur F. Langsung aja kita dengarkan pengalaman misteri dari Kondektur F. Silakan Kondektur F. Mungkin ceritanya kira-kira dari mana nih harus mulainya nih? Kita mungkin dari perkenalan sekolahnya dulu mungkin atau apa maksudnya di SMP, di SD, di kuliah. Nah, kalau pengalaman yang bakal saya ceritakan tuh cerita waktu saya SMA. Sekolahnya mah nggak perlu disebut kali ya. Iya, cuman perlu diceritakan dulu Suasananya. Kondektur F di SMA itu seperti apa. Wah enggak, itu sih nggak usah ya. Itu kan bridging dulu ini ya biar para pendengar suasananya seperti apa gitu kan. Nah, saya gambarkan dulu sekolahnya aja lah ya. Boleh. Sekolahnya saya salah satu sekolah swasta di Bandung, ya cukup terkenal lah ya. Kalau saya di sekolah ya seperti siswa pada umumnya lah, main, berekskul, tidak ada yang aneh-aneh lah, Cumannya nih yang kita tunggu itu ada. cumannya ini nih. Ya cuman kan namanya kan kejadiannya waktu awal-awal masuk sekolah ya, jadi Oh, maba. maba masih siswa baru. Siswa baru. Siswa baru ya, siswa baru. baru. Ya, mungkin baru kejadiannya sih baru 2 minggu atau hampir sebulanan sekolah sih. Jadi kalau kalian mungkin pernah nonton film Insidious, mungkin buat beberapa orang ngerasa wah kayak serem, atau kadang juga beberapa orang menganggap itu nggak masuk akal ya, masuk ke dunianya para hantu atau jin lah ya kalau gitu. Cuman saat itu saya belum nonton Insidious sih, cuman waktu itu saya ngalaminnya adalah ketika Belum saya baru keluar kali ya, Pak, ya? belum ya, waktu saya baru masuk sekolah, karena kebetulan di sekolah saya itu di kelas ada komputer ya, jadi anak-anak yang satu kelas saya itu selalu pulang sampai maghrib, padahal jam 3 kita udah bubaran sekolah, jam 3 sampai maghrib, kadang sampai jam 7 malam kita kadang suka betah lah di sekolah, karena kan mungkin di rumahnya pada miskin gitu ya semua ya, nggak punya komputer, dikasih komputer high end ya, kita isi game lah. Warnet mahal juga. Warnet mahal gitu kan, rental PS sayang gitu kan, karena waktu itu kondisinya para bekal makan ke sekolah gitu kan. Saya bisa mengukur nih ekonomi orang-orang sama seperti saya lah ya gitu. Jadi memanfaatkan itu, kita main sampai malam, sampai akhirnya kita ditegur lah sama satpam. Main apa tuh Pak kalau boleh tahu? Main GTA di komputer di sekolah. Komputer iya, GTA, terus main PES ya, biasalah laki-laki, anak laki-laki. Memaksimalkan fasilitas yang ada. Maksimalkan Ya. fasilitas lah. Belajar gitar 3GP? Tidak lah itu mah ya. Apa gitar 3GP? Alif BT. Itu alif bet. belum tenar Pak. Ini before century ini. Silakan dilanjutkan Pak. Main Tekken juga. Tekken. Oh, Tekken mah mungkin belum ya. Tekken itu bisa merusak pertemanan. Tekken Ingat cerita Asep. Ingat cerita Asep di episode 1 ya. Bang Dodo. Ya, silakan kepada Kondektur F melanjutkan. Pokoknya main-main sampai
maghrib. Sampai maghrib, hingga akhirnya beberapa hari setelah sering tuh kita main mungkin dapat teguran kayak dari satpam karena waktunya udah nutup gerbang sekolah, ini masih ada anak-anak di dalam sekolah ya, di lingkungan sekolah, akhirnya kita diusir lah gitu. Giliran gue kata satpam. Giliran gue. Ternyata ada Sevan, pantesan Sevan siapa itu PES-nya, ada Master League tuh di situ tuh. Master League yang expert gitu. Master League expert, wah ini siapa nih, kita nggak pernah Master League tuh, ternyata misteri. nah itu misterinya lah, ternyata terpecahkan nih hari ini nih ya. Di hari ini. Hari ini Memang ini terpecah. terminal misteri memecahkan misteri. Memecahkan misteri ya. Oke. Jadi ya mungkin karena udah sering, terus akhirnya mungkin satpam juga nakut-nakutin, kayak suasananya kan serem gitu kan. Itu ada hantu atau apa ya, kita mah anak SMA udah mulai waras ya, nggak takut lah, ngapain takut sama yang begituan gitu kan. Cuman satu hari setelah sering pulang maghrib itu, pernah satu hari itu saya tidur tapi nggak lama dari merem gitu, dari tidur tuh begitu saya buka mata saya ngerasa saya lihat saya tuh lagi ada di sekolah lagi, padahal saya udah di rumah itu, udah tidur di rumah. udah tidur di rumah gitu. Tiba-tiba udah kok ada di dalam kelas gitu kan. Tapi yang saya lihat di dalam kelas tuh Si satpam lagi main. Oh iya, satpam. Ternyata satpamnya bener itu. Bisa menerawang. yang saya lihat kok bukan teman-teman saya gitu ya. Saya mikir mungkin apa ya, mungkin saya berusaha nyari apa ya, membaca situasinya lah, kayak ini apa nih, beneran atau cuma mimpi gitu ya. Tapi coba membaca situasi. Tapi yang saya ingat mungkin ada salah satu namanya astral apa ya, dream, lucid dream ya, astral projection atau lucid dream gitu ya. Jadi kita secara sadar kita bisa ngegerakin badan kita ya. Padahal saya sadar kok, saya beneran nih sadar nih, tapi saya kok ada di dalam sekolah gitu ya, ada di dalam kelas gitu. Yang saya lihat mungkin di dalam kelas tuh ada banyak macam-macam lah, mungkin hantu yang umum kayak mungkin ada kuntilanak, ada pocong Di sekolah, di dalam kelas. Iya, saya duduk di paling belakang tuh, waktu banget saya duduk di paling belakang ya. Saya lihat ke depan, meja depan ada satu makhluk yang bulu semua badan itu bulu kayak gitu, mungkin kayak kalau di film Star Wars apa sih? Chupacabra ya. Chupacabra itu binatang yang kayak mitos datang seperti Chewbacca gitu lah, tapi full warnanya hitam gitu. Hanya diam misalnya, tapi ada juga anak kecil menggunakan baju Belanda gitu yang gimana ya? Peter gitu. Saya lihat juga ada yang kuntilanak, sampai satu pocong juga yang mungkin jadi tahu ya karakter pocong tuh ternyata itu jahil gitu. Dia tuh loncat-loncat ke sana kemari sampai mungkin saya waktu itu nggak kaget ya, tapi ngerasa aneh aja. Jadi dari jauh dari depan dia 1-2 loncatan tiba-tiba udah depan muka kita gitu, kayak saking serem, mungkin mau nakutin ya, tapi saya nggak takut karena saya malah ngerasanya lebih kebingung aja, kok saya ada di sini gitu kan. Ada satu anak kecil yang Belanda itu nyamperin saya terus ngomong, kok kakak ada di sini gitu kan. Saya juga bingung ya, maksudnya saat itu masih berusaha memproses pikiran saya kalau ya itu beneran apa enggak ya gitu. Bohong kayaknya, soalnya nggak pakai bahasa Belanda, Pak. Oh iya. Overdose ya. Tapi mungkin bahasa mimpi itu ya, tapi yang diterjemahkan nanya kayak gitu. Mungkin dia ngomongnya apa, tapi kita mengerti bahwa dia bertanya kenapa ada di sini gitu kan. Saya juga bingung, ini di mana? Ini di sekolah katanya kan. Setelah beberapa percakapan mungkin hingga akhirnya dia ngajak saya jalan-jalan lah untuk keliling sekolah, untuk lihat tur ya. Kita dikasih ini nih tur, ada tour guide-nya. School tour gitu ya. School tour. Kita sama sih seperti sama si anak Belanda ini. Anak Belanda itu. Tapi rupanya itu normal gitu ya. Normal manusia, anak kecil Belanda aja seperti saya keliling, tapi sebelum saya keluar kelas tuh diliatin tuh sama yang badannya full berbulu tuh, sama pocong masih biasa dia loncat 1 kali 2 kali tiba-tiba depan muka. Dan banyak yang cekikikan. Begitu keluar kelas kita tuh bertemu dengan lorong. Tapi emang ada lorong itu kalau di sekolah ada. Jadi benar-benar ketika keluar kelas tuh, oh ternyata beneran sekolah gitu. Ada aula, ada lorong dari pintu gerbang sampai ke ujung tuh kamar mandi. Terus ada satu lapang basket dan lapang upacara tuh menyatu gitu ya. Saya diajaklah keliling-keliling. Begitu saya keluar, saya lihat seperti banyak ada perempuan yang nggak pakai baju tapi badannya kayak cicak gitu. Kayak cicak. Jadi kayak dari satu titik ke titik yang itu dia merayap tapi manjang gitu badannya gitu kan. Ya saya cuma lihat, terus kayak ada yang tertidur, ada yang nangis, ada yang macam-macam lah. Kayak wisata gitu ya, safari hantu. Iya, kayak safari gitu, tapi saya masih bingung, ini tuh maksudnya apa ya gitu. Ini di mana gitu ya. Saya jalan, dilihat, terus di posisinya tuh ketika saya keluar tuh di lantai kedua depan saya tuh ada aula. Aula itu di sekitarnya tuh full kaca gitu lah. Iya. Saya lihat ada yang ngetok-ngetok kaca gitu kan, pakai kuku. Saya lihat ternyata ada satu sosok kuntilanak mungkin ya kalau kita sebut, kuntilanak dengan warna merah. Si anak kecil Belanda itu cuma ngomong, oh itu memang tempatnya dia sendiri di sana khusus gitu ya. Di kaca-kaca itu karena nggak ada yang berani masuk ruang aula itu. Hantu-hantu yang lain pun nggak ada yang mau masuk ke sana karena katanya itu tempatnya dia gitu kan. Saya coba ajak keliling, saya lihat ada macam-macam. VIP ada ya.
VIP, saya lihat terus ada kuntilanaknya. satu pohon yang mitosnya gitu ya, selalu ada 2 pohon tuh, yang satu tuh misalnya katakanlah kalau ketiup angin harusnya dua-duanya kan. Ya, Tapi ini cuma satu yang bergoyang. Saya lihat saat itu adalah ada sosok yang badannya besar gitu ya, mungkin penghuni gitu ya. penghuni buta hijau yang sering mainin pohon itu sambil bergumam sendiri. Saya maju lagi, tiba-tiba ada terdengar suara yang lagi nyisir di lantai sekolah saya itu 3 lantai ya. Nah di lantai 2 tuh ada yang duduk di menghadap lapang sambil menyisir-nyisir sambil Jadi bernyanyi-nyanyi pertama gitu. keluar dari ruang itu ada di lantai 1. Di lantai 1. Oh. Saya ikutin saya dengan penjelasan anak kecil, si anak Belanda itu ngejelasin lah bahwa di sini ada sini, ini ada sini. Nah di lapangan itu yang saya lihat itu adalah tumpukan mayat gitu, dan di sebelahnya ada pasukan berbaris yang kayak topi ini loh, yang kayak pasukan Belanda gitu. Iya. Militer gitu ya. Oh, saya cuma berusaha apa nih kan, sampai akhirnya setelah saya keliling, saya lihat berbagai macam. Oh ternyata di sini ada hantu ini. Bahkan ada satu sudut sekolah yang mitosnya itu dipakai tempat bunuh diri untuk ya menggantung dirinya dengan dasi gitu kan. Nah, akhirnya pas dijelaskan lah sama si anak Belanda itu bahwa kasihan ya si kakak itu karena dia bunuh diri karena dibully dulunya. Jadi yang Dibully Belanda. nggak tahu ya, tapi katanya itu dia terus-terusan di situ dan suaranya suara yang kesakitan gitu lehernya gitu ya. Saya cuman mengiyakan, oh iya. Terus saya pergi keluar, hingga satu saat si anak Belanda ini minta tolong ke saya bahwa Kak boleh minta tolong nggak? Saya pengen pulang katanya. Pulang kemana kan? Iya. Saya pengen pulang ke ibu saya udah lama nggak pulang. Ya tinggal pulang aja kan, menurut saya ya tinggal pulang aja. Oh nggak bisa Kak, kita yang udah masuk sini nggak bisa pulang katanya. Dan Masuk saya wilayah itu. Masuk wilayah sekolah itu. Saya kan bingung ya, maksudnya lah terus saya nasib saya gimana nih? Nasib antum juga Nasib saya gimana nih gitu si kan? Belanda itu. Oh jangan-jangan saya juga nggak bisa pulang ya, saya juga agak bingung, tapi saya coba bantu lah ya, saya bantu si anak kecil itu tuh menyusut tapi masuk ke dalam tas saya gitu kan, masuk ke tas. Pas begitu saya melewati gerbang sekolah yang mau keluar jalan tuh dijagalah 2 kayak pasukan Belanda gitu yang diem aja. Iya. Ya, saya jalan keluar dengan arahan dia bahwa rumahnya di sekitar situ, ada di salah satu jalan kota Bandung ya, dekat tengah-tengah kota lah gitu, yang masih rumahnya bangunannya banyak bangunan Belanda. Saya ke sana, saya lihat ada satu perempuan. Akhirnya si anak ini keluar dan nyamperin ibunya gitu. Ibunya itu berterima kasih lah karena gara-gara si anak itu main ke sekolah itu dia nggak bisa pulang gitu kan. Ya saya cuma oh ya nggak apa-apa. Intinya berterima kasih gitu kan. Si anak dan ibunya berpelukan. Nah ketika saya mau pamit dan balik badan ternyata saya udah ada di kelas lagi. Dan si anak kecil itu juga ada lagi di kelas dan dia bilang kayak Kak ketangkep. Time looping. Ya Kak kita ketangkep gitu kan. Wah ketangkep gimana? Saya juga bingung gitu kan. Karena saya takut, saya juga mulai panik. Si pocong masih kayak loncat-loncat ya, bikin sebel gitu ya. Karena nggak bisa aktivitas lain. Main yoyo nggak bisa. Main yoyo nggak bisa. Wih, akhirnya lompat-lompat saja. Lompat-lompat saja. Ya, terus gitu kan. gimana? Ya intinya saya udah ketakutan lah. Tapi ketika si makhluk yang berbul ini cuma bilang aja gitu kayak tempat kamu bukan di sini, kamu harus pulang. Kamu keluar lewat pintu itu dan jangan ngebalik ke belakang kata itu kan. Ketika saya buka pintu, ya akhirnya saya ngikutin aja lah karena saya pengen pulang kan. Begitu saya keluar lewat pintu semuanya putih, saya tanpa balik badan saya keluar, ya ibaratnya kayak nyamperin cahaya gitu lah kalau di film-film itu. Tiba-tiba saya bangun di situ. Saya tidur jam 10 malam tapi kayak kejadiannya kayak lama banget ya, kayak panjang, kayak seharian ya? banget. Kayak seharian. Tapi ternyata saya cuma baru tidur setengah jam itu. Dengan kondisi badan bangun-bangun udah berkeringat pasti. Sampai kayak bener-bener keringatnya bener-bener ya, baju tuh bener-bener basah dan harus diganti. Iya. Bahkan orang tua saya juga nyangkanya saya sakit gitu kan, karena kok tiba-tiba badannya keringatan gitu. Saya ceritain lah, kata ibu saya udah banyak istighfar aja, banyak berdoa dulu sebelum tidur. Ditanya udah sholat apa belum, ternyata saya belum sholat juga gitu ya. Mungkin ya akhirnya ya udahlah saya sholat, saya ganti baju, saya tidur lagi dengan walaupun agak was-was tapi tidur lah. Satu saat di rumah saya sedang ada terjadi sesuatu tragedi lah ya gitu. Akhirnya mendatangkan, kalau bahasa Sunda yang bisa tuh orang yang bisa meruqyah rumah gitu ya. Saya meruqyah rumah, saya cerita bahwa saya pernah mimpi begini-begini, ya beliau mengatakan bahwa memang itu benar terjadi gitu kata dia. Alhamdulillah, biasanya banyak yang jarang pulang gitu kan, karena dalam tanda petik ya diculik lah gitu ya, diculik sama dia. Ya saya banyak bersyukur alhamdulillah saya bisa pulang gitu kan. Tapi banyak yang mengganggu pikiran saya adalah sebenarnya itu mimpi tuh walaupun kata orang yang bisa tuh beneran, tapi saya coba memastikan hantu-hantu yang saya temui itu bener apa enggak sih gitu kan. Iya. Ternyata satu persatu ya terverifikasi lah, terklarifikasi lah sama beberapa orang di sekolah, kayak ternyata ada yang pernah lihat anak Belanda itu juga
keluar dari basement ke luar, ada juga yang lihat hantu yang lagi nyisir di lantai 2, pohon yang goyang sendiri, terus ada juga yang di salah satu Yang musola. cicak itu gimana yang cicak? Yang cicak nggak ada yang pernah itu sih, cuman beberapa hantu. Terus yang kuntilanak merah di aula itu saya merasa ya terklarifikasi adalah dengan ada banyak cerita anak OSIS yang kalau jurit malam di situ selalu didatangi itu. Dan banyak yang kesurupan. Walaupun sebenarnya saya sekarang gitu merasa bahwa hal itu kesurupan, mungkin kondisi Capek. badan capek, Lelah. ya pikiran Dan juga. ingin menghindari masa orientasi. Gimana caranya pura-pura lah gitu Pura-pura kan. ya. Pura-pura kesurupan biar bubar semua gitu kan. Iya, Udahlah iya. jangan ada Jangan ospek ada lah gitu lah ya. ospek. Banyak mudorot. Ya, bisa. Jadi secara meskipun terbukti juga tapi main logis juga ya. Dia lumayan lagi ternyata yang saya temui benar, dan bahkan kalau misalnya pun terklarifikasi sama guru juga akhirnya mengklarifikasi bahwa benar itu hantu yang kamu lihat tuh saya udah pernah nemuin satpam sekolah. Iya. Udah pada bilang juga, akhirnya ya ya udahlah, mungkin saya pengambil pelajarannya mungkin saat itu jangan pulang malam ya, karena ya ternyata memang ada waktunya lah ya anak sekolah ya sampai sore. Iya. Begitu sih. Ada peraturan yang tidak tertulis. Cuman pertanyaannya kan waktu pulang malam itu bukan sendiri kan? Ya, kebanyakan sih. Apakah ada teman yang ngalamin hal yang sama juga gitu? Kalau yang lain sih mungkin yang hantu di kelasnya banyak yang kayak mungkin ketangkap kamera mungkin karena. Tapi untuk mimpi enggak ya? Kalau mimpi cuma saya doang. Cuman beberapa kalau ada cerita horor terus saya tanya hantunya kayak gimana, selalu relax. Flashback langsung relate Iya, selalu ingat bahwa saya pernah ketemu itu di mimpi saya kayak gitu sih. Terus untuk itu nggak teringat rumah si. Oh, ingat ada rumahnya. Nah di situ nggak ada mencoba membuktikan sesuatu atau Itu apa? enggak sih, cuman saya ngeliat ternyata waktu saya di mimpi itu jalan ke rumah itu ada ternyata. Dan saya juga baru ngeh tuh, maksudnya seminggu 2 minggu setelah mimpi gitu kan, saya nggak cek langsung ya, cuman pas begitu nggak sengaja lewat, ternyata rumah ini ada gitu ya. Karena saya cuma di mimpi doang. Dan kondisi itu saat itu kota Bandung sepi banget sih. Ini kita tempatnya di Bandung ya disebutin. Nggak apa-apa, sekolah di Bandung banyak ya. Iya, sekolah di Tapi Bandung yang banyak. awalannya B tahu lah. Iya. Oke, itu luar biasa menarik sekali ceritanya. Tuh kan nggak ada yang dari lucu-lucu kan nih. Kondektur. Fitnah nih. Belum. Kondektur fitnah Belum nih. ya. Ini luar biasa ceritanya. Ini tadi ya wisata hantu ya. Banyak hantu dilihat lewat mimpi ya. Tapi secara langsung nggak ketemu ya. Secara langsung sih enggak sih, karena kan saya juga nggak terlalu ini ya menghiraukan lah, intinya saya menghiraukan hal-hal yang begitulah. Karena ngapain juga kalau kita takut kan biasanya yang kayak gitu malah nyamperin kita kan, malah merasa seperti di episode pertama ya, dengan sajen kita takut malah Iya. munculin diri hantu-hantu itu. Nah, Iya. cuman yang menariknya itu tadi baru beberapa minggu sekolah loh Pak. Kalau saya sih beneran pindah tadi. Pertama ada yang populer, kedua ada hantu. Aduh, ngapain juga dilanjutin sekolah di situ ya. Tadi karena populer banyak fans ya saya bertahan lah. Oh, bisa jadi itu alasan yang manuk akal. Saya ikutin permainan kondektur Haya. Manuk Dipilih hantu sebagai media. Nah, gitu. Mungkin salah satu kenapa orang tertarik juga ada yang nempelin ya. Hantu Belanda Pak, ganteng Pak mungkin ya. Bocil-bocil kita umur 7 tahun kayaknya kalau Gitu, kita iya. personifikasi hari ini. Tapi setelah kejadian itu tadi paling lanjutannya cuman ada orang-orang yang ngalamin terus coba disamakan ya. Iya. Kalau pribadi mah nggak ada kejadian setelah itu, kejadian yang aneh gitu. Mungkin Contohnya bertemu dengan si hantu yang baik tadi, si siapa? Enggak sih. Baka gitu. Cup. Kalau coba kasih nggak ada lagi ya. Nggak ada. Cuman kalau mungkin lebih lucunya mungkin karena pernah kali ya kita agak jorok sedikit. Pernah nih saya sama teman saya berak bareng di tempat yang Sukatoro. ini bukan Sukatoro. Sukatoro. Nyambung sama episode pertama lagi. Iya. Maksudnya dengan sengaja berak bareng. Bentar, konsep berak bareng itu gimana? Beda kan, Beda kamar WC. mandinya 3 gitu loh. Gimana kayak logo Kappa gitu. Dengan satu lubang ya, dua pantat itu. Satu kamar mandi ada 3 toilet gitu, ada tempat Oh, ada 3 tempat iya. pembuangan. Jadi 3 tuh berderet. Nah, Pak tarik suara. Pak banyak gitu. bersaut-saut lewat Oh, berarti sebelahan gitu di ruang di kloset yang beda. di kloset yang beda. Well, dikelirin dulu nih, soalnya para penumpang gelap pikirannya itu terlalu Seperti kondektur ya langsung membayangkan logo Kappa nih. tapi bisa jadi gitu, memang beda WC tapi saling membelakangi seperti The Virgin. Hai. Ya, terus gimana Pak? Sengaja kita buang air di tempat yang kalau di mimpi saya itu ada yang bunuh diri, dan mitosnya bener ada yang bunuh diri. Waktu itu saya sengaja di sana dengan teman saya di paling pojok, teman saya di paling pojok menuju arah luar, yang tengah tuh kosong.
nggak ada orang sama sekali, dan kalau ada orang masuk pasti kita dengar langkah kakinya atau ada buka suara pintu lah ya. Iya, minimal Ada suara tertutup cekit lah ya. Kita lagi ngobrol mungkin yang lucunya ketika kita lagi ngobrol ada satu jokes gitu ya, ada yang ikut ketawa gitu kan. Nah, saya bingungnya, saya ini siapa nih yang ikut ketawa gitu kan, tapi pas begitu kita Laki-laki apa perempuan suaranya? Laki-laki gitu, laki-laki nggak. Berarti tahu posisi lah ya, WC Laki-laki isinya laki-laki, kayak mungkin kayak gitu, kayak kita diem sejenak, kita mungkin saat itu masih mulus pun kita berhenti, kita langsung cebok keluar, kita lihat si toilet yang di tengah masih kosong dan masih kering gitu, nggak ada orang, dan bener-bener toilet yang satu lagi yang tengah itu. Kira-kira Ya, akhirnya kita wah itu sih fix sih emang, hingga akhirnya sampai sekarang kalau saya tanya adik saya yang masih sekolah di sana, ruangan toilet itu udah ditutup permanen. Karena udah mau di ujung, gelap, lembab, terus kayak untuk maintenance toiletnya pun kan maksudnya orang jadi malas juga ya karena udah di pojok gelap. Terus ada cerita itu mungkin orang yang nggak berani kan akhirnya masuk lagi itunya ya, asalnya mau buang air gitu ke dalam lagi itu kan ya, nggak jadi. Bahkan banyak petugas kebersihan pun nge-skip toilet itu terus ya. Hingga akhirnya jadi sempat ada masalah lah gitu ya petugas kebersihan dengan sekolah, karena kok ini toilet yang ini nggak kotor terus kotor, karena mungkin menemukan cerita-cerita aneh di sana. Tapi ya atau bisa jadi memang yang masuk ke WC itu ada sesuatu setelah mungkin Ahmad Solihin tadi kayaknya semarga. Cuman ya tadi bisa jadi kalau masuk ke WC itu tuh ada bayarannya gitu. Cuman bapak sama teman bapak berhasil gagal memberikan jok dan tertawa, akhirnya selamat. Ya, bener tuh, receh gitu ya, suka dapat golden ticket untuk lanjut ke lumayan. Itu ya lumayan sama teman. Berarti itu ada teman yang merasakan juga ya, bukan hanya persepsi sendiri. Dengaran juga suaranya, ngeri juga ya Pak ya, lagi berak nih. Berak di sekolah sih banyak sih sebenarnya saya cerita, cuman udah ini aja dulu ya. Ya ini juga cukup banyak, lumayan bisa dibayangkan juga oleh para penumpang gelap ini bagaimana sosoknya tadi ya. Kalau dari dulu ngebayangin astral projection itu memang paling serem. Makanya kalau tadi kata kondektur film Insidious nggak serem, kalau menurut saya serem karena mungkin nggak relate ya. Kalau tadi relate udah biasa aja mungkin. Sementara ini kita ngelihat badan kita sendiri terbaring, sementara ini berpergian, itu kan serem gitu ya. Nah itu kisah dari kondektur F yang luar biasa, baru masuk sekolah langsung dikerjain oleh hantu gitu ya. Bahkan waktu buat beol bersama juga jadi ajang audisi itu ya, stand up komedi ya. Tapi sit kan ya, jongkok komedi, dan berhasil pas kalau kata kondektur D, golden ticket, kompor gas sehingga bisa lolos dan sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah, dan membagikan kisah yang mahal ya bagi dan pengalaman dan pembelajaran dari saat beol itu kan sholat tadi yang pertama saya nggak sholat tuh. Sama kayak si kondektur yang sebelumnya ya. Saya ya. Agak sholat ya, makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi biasanya yang sakral itu maghrib sama isya tuh. Betul. Umur segitu suka dihantui. Oke, tadi sihir apa? Juga ya? Sihir benar. Nah, selain itu apa tadi yang pembelajaran kedua, ternyata jongkok saat berak tuh lebih sehat dibandingkan berak sambil duduk ya. Kok bisa apa itu? Karena kan begitu saya menemukan keseraman, saya bisa langsung berhenti tuh karena udah keluar semua. Langsung keluar semua gitu kan. Nggak ketahan-tahan. Kalau duduk kan ketahan tuh jadi ambeien. Nah kebetulan saya ambeien, jadi kalau misalnya ada brand ambeien boleh lah endorse ke sini untuk saya gitu ya. Oke. Jadi itu salah satunya jongkok, lebih sehat dan BAB jongkok lebih sehat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terduga bisa cepat, tidak ada yang tersisa gitu. Tidak ada yang tersisa. Seboknya lah juga langsung sekali usap. Kalau duduk susah, mungkinnya terjepit paha-paha. Iya. Tapi jadi kenapa jadi ngebahas ini ya? Lebih ngeri ini nih ngebahas. Lebih ngeri. Apalagi nih kalau yang dengernya lagi makan ya. Mungkin enggak sih Pak. Aneh juga ya sampai makan dengerin horor. Tapi mungkin ada saja ya. Seperti Patrick makan Krabby Patty jam 3 pagi. Manusia itu gak bisa diukur ya. Oke. Unik. Oke. Ngeri banget. Ya benar kan, konektor F sangat entertaining, sangat lucu. Pertama bahkan bisa hantu pun terhibur. Dia tuh bunuh diri tuh. Aku tidak menemukan jokes di dunia ini. Betul. Ketika dia mati, kita mau jokes ultimate. Bukan jokes ultimate, menyesal sudah bunuh diri. Akhirnya menghantui semakin menjadi-jadi. Iya. Sampai terakhir tadi ditutup ya. Iya, BO hantu itu dengar, akhirnya dia rilis menjadi debu-debu intan.
Terbebas. Damai, nggak Damai. penasaran lagi. Betul, akhirnya kan. Wow. Ya, kondektor F ini si hantunya merasa aku ingin hidup kembali. Nah, tapi tadi akhirnya jadi rilis menjadi butiran-butiran intan Kentut. seperti di film Avenger ya. Bau sudah. Nah, itu dia udah pecah. Berarti kondektur F menyelamatkan satu hantu. Menyelamatkan satu hantu. Terima kasih kondektur F. Sekarang kita masuk ke cerita kedua. Bukan cerita sih, pengalaman ya. Pengalaman. Coba bagaimana? Silakan kondektur D, biasanya juga menarik nih perjalanannya. Mumpung saya lagi sedikit-sedikit mules ya. Sekarang aja Oke. sekarang karena Karena cerita mules. berak tadi ya. Oh, terpacu ya. Iya, ngomong-ngomong ini saya sambil mikir cerita hantu, Pak. Oh iya. Ada pengalaman atau enggak nih? Iya, gimana tuh? Iya, soalnya kalau saya tidak ada sebenarnya. Sebenarnya waktu tidak pernah sekolah. mengalaminya. Iya, sekolah saya biasa seperti cerita-cerita sebelumnya ya. Lempeng-lempeng aja kalau sekolah itu ya. Termasuk ini tadi kayak kupu-kupu gitu nggak? Iya, benar. Termasuk. Kuliah sekolah main, lebih ke sekolah main. Same ya. Sama. Sama-sama. Sekolah main. Sekolah main ya. Konduktor F mah lebih ini ya, lebih kuncen sekolah kali ya. Iya betul. Ya main game tadi ya. Kalau Main saya GTA. lebih apa ini sekolah? Oh iya. Pengen pulang. Malah mainnya kemana biasanya Main. waktu sekolah? Kita flashback dulu nih sebelum ke cerita. Motor-motoran. Oh, iya. Motor-motoran. Punya motor atau dibonceng? Tidak, saya dibonceng, Pak. Wah, jadi kalau dibonceng mah kan orang jumping, kamu yang menjaga keseimbangannya kan biasanya. Saya yang kepala terbentur, Pak. Langsung datang Keranda Racing. Keranda Racing knalpot Bronx. Iya, oh ternyata kegiatan sekolahnya pulang sekolah langsung main motor-motoran tuh maksudnya keliling Bandung mungkin ya? Iya, betul. Bukan yang ke arah trek-trekan gitu ya? Bukan. Balik lagi ke cerita hantu ya. Gimana nih? Saya mendapat kabar di sekolah itu ada hantu nenek-nenek. Di sekolah SMA ya, pas Iya, waktu SMA. SMA. Ya? Nah, umur berapa neneknya tuh? Umurnya mungkin bisa dilihat dari aplikasi ya. Oh iya, yang kamera itu Aplikasi ada umur ya. kamera, ya. Iya benar. Benar beauty KM. Nenek-nenek bawa sapu, Pak. Oh. Bukan pantun. Pantun katanya. Nenek-nenek bawa sapu nyerek gitu. Nyerek itu lidi kali ya, lidi. Sapu lidi di lorong sekolah. Oke. Di lorong sekolah katanya dekat dengan plaza, kayak kalau misalnya disebut sekolah Plaza itu apa sih? Ruang terbuka di tengah. Oh iya yang kayak sekolah. lapangan sepak bola biasanya ya. Nah, di situ Lapangan suka basket. kelihatan kalau lagi sepi ada nenek-nenek bawa sapu lidi. Sapunya tuh sengaja dikelantain. Diseret. Ada sound efeknya. Nah, Orang tua si budak hidung ini. Jangan-jangan kayaknya nyari budak hidung buat pulang. anak gue tuh. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu masih rumor ya di sekolah itu ya. Cuman ada beberapa yang saksi mata yang suka lihat itu juga ada. Terus yang lebih serem dan suka nampakin itu hantu dengan kebaya, Pak. Lebih muda lagi berarti Lebih ini. muda itu ada di ruang kabaret. Oke. Ruang kabaret suka ada ibu-ibu atau mbak-mbak lah gitu ya bukan bawa pakai kebaya. Kadang dia juga suka nari-nari, Pak, di sana, Pak. Jadi keinget ini kalau nari itu yang apa di Rusia atau Oh iya, yang di ibu-ibu. jalan-jalan itu ya. Nanti itu memang dibacok gitu ya. katanya ya. Itu begal makanya atau hantu, sosok Pak. menari itu kayaknya nambah keseraman. Sebenarnya begitu ya. Iya. Walaupun tanpa lagu gitu, Tanpa ada orang menari di depan kita kayak PS-nya itu mah apa? Say. Oh ya itu Serbian Lady dikirain si Gua Opa kira yang Gangnam Style. Opa Gangnam Style PSY. Ternyata ya itu Serbian Lady kan sempat rame itu yang jogetnya ngeri sih, yang dari koreografinya ngeri juga. Iya, sendiri gitu kan ya di ruang di bawah lampu. Di jalan yang sepi. Nah itu kurang lebih kayak gitu kayaknya. Ya kayaknya kayak Sosok-sosok. gitu sih. Cuman yang lucunya ya di ruang kabaret kayaknya orang yang lagi joget kabaret kayak gitu. Samanya Jadi kayak berlebur ya. Satu tema itu si hantu dengan kabaret itu. Jangan-jangan mantan murid tapi nggak diizinin masuk kabaret, diizinannya jadi rohis atau Japan Club mungkin. Makanya ketika meninggal akan keulang masa lalu. Ada yang berkata hantu itu sebenarnya adalah, terutama yang suara ya, itu adalah rekaman alam. Jadi alam bisa ngerekam tuh.
Soalnya di teman saya juga di asrama sekolahnya waktu malam suka ada yang main bola, kayak ada orang berkegiatan main bola bola plastik. Bola plastik. Ya mungkin itu salah satu kayak alamnya ngerekam suara itu di playnya. Ya gitulah, ada teori-teori gitu sih. Nggak tahu tuh. Jadi Yang alam merekam hal tersebut. Suara-suara gini tuh nanti direkam, tapi di playnya nggak tahu nih, terserah si keadaan. Jadi kadang kita suka dengar suara nangis, itu mungkin rekaman alam. Teorinya ada yang berteori begitu. Mungkin si joget itu juga direkam hologramnya kah gitu. Seperti Gorillaz ya. Seperti Gorillaz tampil ini Hatsune Miku seperti Tupat Shakur keluar dari bawah, hirup kembali oleh alam. Itu teori gembel, Annabelle-nya ya, analisa gembelnya. Analisa gembel ya. Iya betul. Oke, berarti audio visualnya ada direkam oleh mungkin alam. Ada beberapa yang berteori gitu. Kita terbuka dulu aja dengan teori. Apakah di Spotify ada? Wanda, ya, nanti keluarnya rekaman hantu hari ini. Anjay. Untukmu, for you. Pop hantu hari ini. Bisa jadi gitu. Ya mungkin cara ngerekamnya seperti Spotify itu, kita muterin lagu ini, nanti yang bayang-bayangnya tuh keluarnya mirip-mirip lah, begitu mungkin ya. Gitu ya. Hantu cuman berarti ada 2 di sekolah. Ada sama 2. Si entitas itu cuman ada 2. Entity-nya ada 2. Itu pun saya tidak mengalaminya, hanya rumor saja. Ya menghimpun data ya. Menghimpun data. Kalau nggak salah ada hantu Spider-Man ngangkang. Aduh, itu sudah dibantai Pak. Jadi sama Rambo ya deh. Sama Rambo, Spider-Man, banyak Pak di situ. Superman. Cuman sudah dibantai-bantai jadi sama wali kota. Jadi bangunan nggak jelas Pak. Di situ Pak, bikin macet. Teras gitu ya, dengan title teras. Oke, kalau di kampus gitu. Kampus ada. Rumor juga ada ini. Red Kunti, Pak. Sama dong tuh kayak kondektur F tuh tadi. Iya, tadi kondektur F bilang kan ya bertemu dengan kuntilanak warna merah. Iya. Nah, ternyata di mana-mana juga ada gitu, di saya juga ada sih. Itu tuh. Sosoknya gitu. Ternyata universal, Pak. Iya, Apakah itu anak skena yang menyebar seluruh Bandung atau dunia gitu ya. Cuman yang penting di kampus saya juga ada. Nah, si berem ini, si merah ini suka di mana katanya? Di basement, Pak. Basement gini, di ruang DKV itu di bawah tanah. Ya, jadi masuk underground gitu, turun tangga. Nah, di bawahnya juga ada ruangan lagi. Nah, di situ ada toilet yang nggak dipakai. Wah, toilet lagi gitu. Nggak dipakai. Si berem ini, si kuntai berem ini nampakkan jalan-jalan di fakultas DKV turun ke bawah gitu. Dia lebih moving gitu ya, lebih moving. Cuman kayak hantu gentayangan gitu, Pak. Kalau digambarin mah kayak ini ya, hantu yang di Harry Potter itu ya. Iya, jalan tembus jalan. Aduh, kalau ketemu PR tuh. Untungnya saya tidak pernah ketemu, Pak. Tapi rumornya santer ya. Meskipun saya suka berak di toilet itu, Pak. Karena sepi lah ya. Sepi dan tidak ada orang, Pak. Ya, kalau berat dengan suaranya. Yang penting itu kalau ribut tak mengganggu. Nggak malu juga, tak Pak. Malu betul. Yang penting nggak bareng bekar pokernya. Yang penting beraknya nggak kayak logo kapal. Aduh. Oke, gitu, Kunti merah katanya lebih sadis dari Kunti putih ya. Nggak tahu nih. Katanya sih rumornya tuh kayak gitu, lebih ganas, lebih suka nyerang manusia juga gitu. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir lagi sama aja, Pak. Sebenarnya sama aja Kunti putih sama Kunti merah gitu. Ya paling dengan nangis kan efeknya. Malah itu jadi signatur kebinekaan, Pak. Merah dan putih. Indonesia kalau bareng itu. Ya, kalau bergandengan 2 kunti. Iya, merah darahku. Waduh, putih 17. Bajuku. Kayaknya kita tunggu di event 17 Agustus. Apakah mereka ada ikut lomba kerupuk? Kita tunggu. Mungkin dari kondektur ada kisah yang lebih seru lagi menutup hari ini. Episode 2 kali ini kita coba dengarkan bersama-sama. Kalau di sekul kami, daerah mana? Apakah masih dekat Yaman dan Yordania? Enggak, saya nggak akan menceritakan sekul kami karena tidak pernah mengalami.
Oh, kalau di sekolah sendiri nggak pernah ya? Bukan tidak pernah mengalami, mungkin lupa. Cuman saya pernah mendengar cerita teman. Kala itu ketika kita reuni, sebentar. itu suara sapu lidi nenek-nenek langsung menghantui gitu. Sampai ke sini. Ya, Jadi budak bisa lanjut. Nah, cerita yang saya akan ceritakan itu cerita teman saya itu dia nyantri gitu. Teman saya itu di suatu saat teman saya itu, kita pakai istilah aja siapa ya? Asep Dewa ya. Asep aja. Oke. Val aja. Val, boleh Val. Kita coba apresiasi ya bagi para penumpang gelap ya. Iya. Boleh Val berarti ya. Val. Jadi ketika itu Val itu kan sedang istilahnya dia lagi nyantri, lagi ngompong gitu ya. Suatu malam dia kebelet ingin berak, lalu dia lari itu ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya ada orang, bro. Halo, asli bukan hantu itu. Enggak, maksudnya maksud ada hantu, pintunya tertutup. Oh. Bukan ada orang. Kayaknya dibuka ada. Belum. Berarti dia menyimpulkan itu ada orang di dalam. Dia menyimpulkan ada orang karena pintunya tertutup. Betul. Tapi nggak coba diketuk gitu, Pak? Nah itu si Val ini karena dia nyantri dan kewajiban di santri itu tuh adalah menggunakan bahasa Arab kalau berkomunikasi dimanapun. Bahasa Arab dianggap doa gitu ya. Malah itu ada orang Arab lagi ngasih pidato amin gitu kan. Kocak juga itu. Padahal mah hanya kita ngobrol kayak biasa aja. Lanjutkan. Nah. Harus ngomong bahasa Arab. Ya. Dia. Maka ditanya di dalam. Kun fayakun. Bukan. Man anta. Apalah pokoknya ya. Siapa yang di dalam? Ada yang ngebalas dari dalam. Oh, memang ada. Gimana balasannya? Bahasa Arab. Oh, iya. Tapi ya bahasa Arabnya rada fasih. Kayak bukan bahasa Arab, dia tuh nggak ngerti. Oh. Kayak bahasa Arab tapi pokoknya bukan Arab. Bahasa yang Indonesia lah. Si logatnya bahasa Arab. Oh, iya. Gozaimasu. Itu Japun nisun. Tahu Sumedang. Jadi kayak Arabnya dia dapat tuh ainnya. Cengkoknya dapat. Tapi nggak tahu artinya dia. Nggak tahu artinya. Kayak kata yang belum dia pertama dengar. Dia dengar. Dia kan merasa dilecehkan, bahasa Arab lagi, sambil kebelet. Wah ini siapa di dalam, misalkan gitu ya. Dibalas lagi sama yang di dalam. Mungkin sambil nahan ngeden jadi gitu, Pak. Iya, ainnya terlalu gitu. Nah, akhirnya kan terbuka tuh. Terbuka. Udah lama ditungguin gitu, Pak. Ditungguin pas itu dibuka, ada sosok berbadan sebelah. Oh, makanya ngomongnya juga sepotong. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Gak serem dong kalau gitu. Jadi ada sosok sebelah badan. Iya. Dia kabur, ngebelecir kan. Waktu dibuka itu ada sosok itu langsung kabur. Kabur tuh lah. Ya bukan dibuka. Pintunya kebuka sendiri, ternyata terperanjat tuh dia ngelihat ada badan orang dengan badan sebelah. Nah, dia kabur sambil main threadnya jatuh. Ya dia gimana, takut. Kebayang gak sih? Ada setengah gitu ya. Nah, setengahnya itu yang dia lihat itu seperti apa? Nah itu saya gak konfirmasi, setengahnya dari pinggang ke bawah, setengah sebelah Hudson. Saya gak konfirmasi, intinya badan sebelah, dia ngabret, lari. Waduh, akhirnya dihukum ngepel si beol dia kan. Besoknya Aduh, gak kuat. Maaf gak kuat. Oke, kita coba kondusif ya. Disuruh bersihin bekas dia, terus gimana cerita? Ditanya sama temennya, kenapa lu beol di celana? Sampai memotori gitu. Iya. Jadi dia dengan masih merinding sih dia, walau sambil merinding sambil bau juga. Jadi kan merinding tuh, udah gitu. Dia cerita
Itu semalam orang Oh, ya semalam ini saya. ini nyeritain ke teman bapak yang tadi. Dia nyeritain bahwa kenapa lu teh ini sampai kayak anak kecil aja, Iya kayak gitu sama belepotan, bececeran. Belepotan. Bececeran. Lah dia langsung cerita si Val ini ini. Semalam, gue teh mau kebelet, udah emang kebelet berak, ternyata ya itu dia cerita pas pintunya terbuka dia gedor-gedor bertanya dengan bahasa Arab dibalas dengan bahasa Arab yang aneh. Yang tadi itu. Bahasa Arab yang aneh. Ternyata kagak mulutnya sebelah, Pak. Jadi enggak jelas. Nah itu enggak tahu belahannya gimana. Cewek namanya Val dari jaraknya juga Val. Wah, Fail. Pas ya. Oke, Nah, itu dia ditanya, ya itu dia diceritain ketemu sosok dengan berbadan sebelah. Oh gitu. Dan setelah dia ingat-ingat bahasa Arabnya ternyata bukan bahasa Arab, dia bilangnya badan sebelah. Badan. Ketika diingat-ingat. Cuman gara-gara kebelat bukan jadi gak fokus kan gak ngejamin dengan sebelah gitu. Iya, ternyata badan sebelah diingat-ingat. Oh, bukan bahasa Arab. Si hantunya coba ngasih tahu. Aduh. Orang itu badan sebelah menwani mah buka aja gitu ternyata. Oh, separuh Nantang. aku ya. Separuh aku. Ya kalau bicaranya ngaco sih sebelahnya kayaknya sebelah Hudson ya. Iya, sebelah yang kanan kiri itu ya. Soalnya kalau belahannya di pinggang ya normal ngomongnya. Cuman gak bisa juga, Bang. Iya ngapain juga di WC ya. Nah itu. Iya. Cerita yang pernah. Meskipun tadi kita cekikikan, tapi kalau dipikir ngeri bro. Walaupun badan sebelah. Apalagi yang paling ngeri kan ketahuan buang air bececeran sama gitu. seangkatan. Itu lebih ngeri lagi. Ketahuannya ngeri, Pak. Iya. Sampai di jalan. Itunya yang akan dikenang. Tapi di pesantren itu memang nggak ada rumor hantu sebelah sebelumnya nggak ada, dia teh makannya ya biasa aja si Val itu teh. Jangan-jangan belum sholat juga dia. Jangan-jangan cerita dari 3 ini kan benang merahnya WC dan si sholat itu mungkin ya. Nah itu bisa ya, jadi nyambung gitu ya Pak. Nah itu ternyata ya kita tahu lah bahwa ada di mana-mana di pesantren juga ternyata. Nah, tadi ada yang kabaretnya, ada hantu sebelah, kemudian tadi banyak hantu di sekolah kondektur F ya. Luar biasa cerita-cerita ini tadi. Hantu pendidikan ini kan. Hantu pendidikan ini. Jadi saya ingatkan kembali kepada para nerd ini. Ya. Dunia ini sangat luas, bahkan dengan dunia lain ya. Nah, ini baru pengalaman 3 orang ya. Sementara yang di sekolah itu kan banyak yang sering kita dengar Pak Kondektur D bahwa SD itu dulunya bekas kuburan itu kan. Iya betul. Hampir semua SD bekas rumah sakit gitu kan. Nah, itu pastilah ada rumor-rumor ada hantu-hantu di dalamnya. Bekas orang bunuh diri juga ada. Itu paling sering dengar juga ya. Tapi memang nggak dihubungkan sama guru atau murid yang di sana ya. Ya itu mungkin karangan gitu ya. Untuk menakut-nakuti kalau tadi kata Kondektur F biar nggak lama-lama di sekolah. Betul. Nambah-nambahin kerjaan. Satpam. Iya, harus nyapu-nyapu juga. Terus terutama kenapa semua benang merahnya itu ada di WC, Pak? Di WC ya tadi. Mungkin karena tempat yang kotor kan, kalau dalam ilmu agama kan nggak ada yang sholat di WC, nggak ada yang baca-bacaan, jadi wah ini paling nyaman nih WC gitu. Lebih cozy ya Pak. Lebih cozy gitu. Kan sekarang pindah-pindah ke sekolah karena di sekolah nggak ada yang ngaji Pak. Aduh sekolah. Ya seperti itu ya. Jadi kembalikan budaya ngaji di sekolah agar tidak ada hantu-hantu. Aduh jadi dakwah gini ya. Nah. Siapa tahu hantunya ikut ngaji juga Pak. Bisa tadi daripada ikut ketawa ya Pak. Penting tadi badan coba bukan besar. Oke.